tapal batasnya. Berdoa meminta kepada Tuhan ada tapal batasnya. God say no. Sebagai anak Tuhan, kita harus tahu keadaan posisi kita, bahkan keadaan di zaman ini. Alkitab berkata ini barulah permulaan penderitaan. Baru dirumahkan karyawan, bahkan pendeta-pendeta udah jarang melayani. Kita udah panik. Tapi kita percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, mampu dan sanggup pelihara kita seperti biji mata Tuhan, kata Tuhan. Nah, hari-hari ini entah gembala, entah pendeta, entah majelis gereja, rata-rata karena kita manusia biasa, pendeta dengan jemaat cuma berbeda status pekerjaannya. Di KTP pasti taruh pendeta, tapi kita punya takaran yang sama. Dalam tubuh kita punya takaran yang sama yang namanya manusia, yang punya keterbatasan, yang punya kelemahan, yang punya salah, yang punya dosa. Kadang-kala kita dihimpit juga dengan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Bahkan Alkitab berkata Rasul Paulus mengalami ketakutan dalam kehidupannya. Rasul yang besar. Bahkan Rasul ini kalau dikasih royalti dari setiap tulisan Alkitab yang dia tulis, karena Rasul Paulus menulis kitab dalam Alkitab Perjanjian Baru itu ada 13 kitab. Itu akan melebihi royalti yang diterima oleh novel yang namanya Harry Potter. Kalau di royalti setiap tulisan karya-karya Rasul Paulus, dia paling kaya di dunia ini. Tapi Rasul yang besar seperti itu dalam catatan firman Allah, dia mengalami ketakutan dalam perjalanan kehidupannya. Nah, takaran ini ada dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, hanya ada satu kunci yang membuat kita tetap kuat dalam Tuhan, ialah doa. Keep praying, tetap berdoa. Makanya hari-hari ini jemaat Tuhan dimanapun Anda berada yang menyaksikan program ini, mari untuk tetap kita hidup dalam doa. Karena doa segala-galanya dalam kehidupan kita. Abraham berdoa, Musa berdoa, setiap nabi-nabi di Alkitab rata-rata berdoa di hadapan Allah, di hadapan Adonai. Bahkan Paulus pernah berdoa dengan Silas dalam kitab Kisah Para Rasul. Ketika mereka dipenjarakan, ketika mereka dibelenggu, mereka mulai memuji Tuhan dan berdoa. Akhirnya tiba-tiba, saya paling suka suddenly, tiba-tiba, ya kan? Kalau Tuhan tolong kita pasti tiba-tiba. Tiba-tiba penjara, sendi-sendi penjara runtuh. Dan ada satu keluarga dari kepala penjara yang bertobat. Artinya kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kehidupan kita sebagai hamba Tuhan untuk tetap berdoa. Makanya saya akan kasih 3 jawaban doa dari Tuhan yang perlu kita tahu. Yang pertama, ketika kita berdoa kadang-kala Tuhan jawab begini, God say no. Ketika kita berdoa kadang-kala kita tidak mendapatkan sesuatu, karena Alkitab berkata God say no. Tuhan katakan tidak. Walaupun dengan daya upaya yang kita lakukan, kita berpuasa, kita menyembah Tuhan, tapi kadang-kala Tuhan berkata, God say no. Tampilkan 2 Korintus pasal yang ke-12. Anda perhatikan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Anda perhatikan, ketika Paulus berdoa, ketika dia berdoa bukan hanya 1 kali, bukan hanya 2 kali, tapi 3
kali dia berdoa, tapi Alkitab berkata, God said no. Coba Anda perhatikan, Anda terjemahkan bagaimana ini? Cukuplah. Kata cukup berarti stop, berhenti. Dan Paulus harus tahu bahwa ketika God say no, Paulus tidak boleh melewati yang namanya tapal batas. Orang Kristen memang kadang-kadang kita dipacu, kita berdoa terus, berdoa dan berdoa. Sebab Yakobus berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi kita jangan stop sampai di situ. Berdoa meminta kepada Tuhan ada tapal batasnya. Ini tapal batas. Kadang-kadang kalau kita masuk seperti Paulus, dia berdoa dan berdoa di hadapan Tuhan. 3 kali dia berdoa, God say no. Tuhan katakan tidak. Cukup, tidak. Berhenti sampai di situ. Dan Paulus tidak mengulangi lagi doa yang sama. Nah, dia berdoa minta pemulihan daripada Tuhan. Apakah Tuhan jahat? Apakah Tuhan tidak baik kepada Paulus? Tuhan bilang begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Kata sempurna pakai kata telios. Telios artinya utuh, tidak bercacat. Artinya begini, ketika Paulus berdoa dengan daya upaya, masa sih Tuhan tidak bisa jawab rasul yang luar biasa seperti ini? Rasul yang dahsyat, yang total hidupnya dia berikan kepada Tuhan. Kadang-kala kalau kita jemaat Tuhan, kadang-kala hari ini melayani, besok udah tidak melayani, iya kan? Kadang-kala hari ini setia, besok tidak setia. Kadang-kala hari ini taat kepada Tuhan, besok tidak taat. Tapi Paulus, rasul yang luar biasa, berdoa kepada Tuhan untuk apa? Penyakit yang dia alami dulu dalam daging untuk tetap lepas. Tapi Tuhan bilang, God say no. Kalau kita ketika terima jawaban seperti ini, persoalan rumit yang luar biasa, mungkin kita uring-uringan, mungkin kita tinggalkan Tuhan, mungkin kita komplain dengan Tuhan, atau mungkin kita akan baik kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kau tidak pulihkan saya? Tapi Paulus, coba angkat sedikit ayat ini, angkat lagi. Ayat 10, Anda perhatikan. Karena itu aku senang dan rela di dalam ketika Tuhan bilang God say no, dia tidak paksakan lagi kehendaknya, tapi kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya, sehingga dia berkata, karena itu aku senang dan rela. Anda senang enggak? Anda rela enggak kalau Anda mengalami kesusahan seperti ini? Senang enggak? Ada masalah, Anda bikin ibadah yang logikanya kalau hari ulang tahun, naik pangkat suami atau istrimu naik pangkat, ada jabatan, kumpul tetangga, potong bebek angsa, memasak di kuali, nona minta dansa 4 kali, bikin pesta. Iya kan? Betul nggak? Tapi beda Paulus, dalam keadaan terpuruk, titik paling rendah, dia bilang aku senang dan rela. Rela enggak kita difitnah orang? Rela enggak kita dicaci maki orang? Rela enggak kalau kita tidak dianggap oleh saudara kita, tidak dianggap oleh pendeta yang notabene selalu dekat dengan kita? Tapi Paulus berkata, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Jemaat Tuhan yang di rumah katakan amin. Haleluya. Makanya ketika kita berdoa, jangan kita paksakan kehendak kita jadi. Yang saya tahu, biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Makanya Anda yang di rumah yang menyaksikan siaran ini, saya percaya kalau Anda tahu konsep ini, mungkin Anda berkata, pendeta, udah bertahun-tahun saya berdoa, udah bertahun-tahun saya bergumul, udah bertahun-tahun lutut ini sudah bengkak berdoa, tapi tidak ada jawaban. Anda harus baca ayat ini. Ketika Paulus berdoa, 3 kali dia berdoa. Sedangkan jemaat biasa kalau dia berdoa dengan iman, terjadi pemulihan. Apalagi Paulus, orang yang luar biasa, berjumpa dengan Tuhan, walaupun hanya dengan manifestasi kehadiran Tuhan. Dia tahu
persis ketika Tuhan bilang stop. God say no. Apa? Mungkin kalau Tuhan bilang tidak, kita ambil jalan yang lain, kita ambil opsi yang lain. Mungkin penyakitmu tidak disembuhkan, belum pada waktunya. Engkau cari opsi yang lain. Bahkan paling tragis, saya bilang, akar pahit ke jemaat, akar pahit ke pendeta masih bisa ditoleransi, masih bisa ditoleransi. Tapi jangan sampai Anda sebagai jemaat Tuhan akar pahitnya kepada Tuhan karena doamu Tuhan bilang God say no. Kalau Tuhan udah jawab begitu, apa yang kita buat? Mungkin kita ngamuk, Tuhan, saya udah melayani sekian tahun, kenapa saya belum dipulihkan? Tuhan, saya udah melayani Tuhan sekian tahun, kenapa, dan kenapa? Why? Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. God say